warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita begitu banyak nikmat dan karunia, terutama dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, serta dimudahkannya kita pada kesempatan malam hari ini untuk dapat kembali hadir dalam majelis ilmu kajian Syarah Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan majelis ini sarana bagi kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan senantiasa mendekatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari pula kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di atas nilai petunjuk ajarannya hingga yaumul qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-442, masih dalam topik utama keutamaan roja, harapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibn Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana min wa la ubali ya ibn Adam law balaghat dhunubuka 'ala as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali ya ibn Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqaitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Daripada sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, qala, ia telah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibn Adam, wahai anak keturunan Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani, sesungguhnya engkau selama berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana min, maka aku akan mengampuni daripadamu dosa-dosa yang ada pada dirimu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Ya ibn Adam, wahai anak keturunan Adam, law balaghat dhunubuka 'ala as-sama', andai saja dosa-dosamu mencapai kolong langit, thumma astaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, ghafartu laka, maka aku akan mengampunimu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Ya ibn Adam, wahai anak keturunan Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, sesungguhnya engkau, jikalau engkau
membawa di hadapanku sepenuh bumi kesalahan dan dosa. Tsumma laqaitani, lalu kemudian engkau menjumpaiku, la tusyriku bi syai'a, sedang engkau tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka sungguh aku akan memberikan kepadamu sepenuh bumi daripada ampunan. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dikatakan derajat hadis ini adalah hasan. Hadirin rahimakumullah, kembali kita mendapatkan kesan dan juga petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melapangkan dada kita dan juga membina begitu besar harapan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak menjadi hamba-hambanya yang berputus asa, hamba-hambanya yang kemudian berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis yang insyaallah bila mana kita renungkan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk terus menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengejar rahmat-Nya, senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak putus-putusnya harapan itu. Hadirin rahimakumullah, di dalam hadis ini bila mana kita renungkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan yang sifatnya umum. Ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, memberikan sebuah sinyal maupun juga pesan yang sangat kuat. Allah Subhanahu wa taala membicarai seluruh umat, apakah orang Arabnya maupun bukan orang Arabnya, baik yang mereka telah menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maupun mereka yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, laki-lakinya, perempuannya. Ini semuanya masuk dalam ungkapan panggilan dan seruan Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam. Dan ungkapan ya bani Adam ini diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 3 kali. Ya bani Adam, ya bani Adam, ya bani Adam, menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala begitu kasihnya kepada kita, memberikan sebuah harapan yang begitu besarnya kepada kita hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala membuka rahmat-Nya yang begitu luas kepada kita, ya, sehingga membuat kita memang dilarang keras untuk berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam, panggilan dan seruan yang insyaallah membuat tentu kita hamba-hambanya merasa tersanjung, kita hamba-hambanya merasa ditinggikan derajatnya, dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ungkapan ini juga semakin kuat ketika dalam beberapa pesan Allah Subhanahu wa taala firman-Nya ini ditegaskan dengan berulang kali. Setiap kali Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ubali. La ubali, aku tidak peduli. Jadi menunjukkan begitu dahsyatnya puncak daripada rahmat maghfirah ampunan Allah kepada hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak peduli apapun itu akan diberikan oleh Allah ampunannya. Ini juga ungkapan yang menunjukkan dan memberikan sebuah kesan yang begitu kuat. Allah tidak peduli apapun dosamu. Bahkan ungkapannya jauh lebih dahsyat lagi ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan gambaran-gambaran yang merupakan puncak, ya, merupakan puncak. Wahai hambaku, ketika dosa-dosamu mencapai kolong langit, ananas sama. Ini kan sebuah ungkapan di mana kita menganggap bahwa puncak dari sebuah ketinggian itu langit.
puncaknya langit. Andai saja engkau punya dosa dan dosamu itu sampai memenuhi penuh sampai ujung kolong langit, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala sedemikian besarnya kasih sayang dan ampunan yang hendak Allah berikan. Begitupun juga diungkapkan dengan ungkapan qurabil ardh. Mungkin sesuatu yang kita anggap luas, lapang, besar, ini juga bumi, subhanallah, bumi yang sekarang ini mungkin kita rasakan memenuhi kita. Kalau kita membawa sepenuh bumi atau kita membawa setinggi langit dosa dan kesalahan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak peduli untuk mengampunkan kita. Allah tidak peduli kalau kemudian kita akan dihapuskan dosa-dosanya. Allah akan berikan kepada mereka rahmat dan kasih sayangnya. Tapi satu syarat yang Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan di dalam ayat ini atau di dalam hadis qudsi ini. Syarat utamanya adalah da'autani. Engkau mau berdoa. Jadi engkau mau berdoa. Innaka ma da'autani. Ma itu menunjukkan adalah kalau di dalam bahasa Arab ma masdariyah, sesuatu yang dilakukan terus menerus, tidak terputus, tidak bosan. Dia untuk berharap dan berdoa. Ini syarat pertama. Jadi asalkan kita terus menerus berdoa, asalkan kita terus menerus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, asalkan kita terus menerus berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak putus harapan itu, insya Allah Allah akan ampunkan kita. Ini syarat yang pertama. Jadi hadirin rahimakumullah, salah satu perkara yang akan menghancurkan dosa kita, Allah subhanahu wa ta'ala akan hilangkan kesalahan-kesalahan kita, adalah kita selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk permohonan ampun. Kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini doanya. Dan doa yang Allah kehendaki pun juga ma da'autani, doa yang tidak terputus. Makanya dalam banyak riwayat disebutkan di antara perkara yang akan mendatangkan dikabulkannya dan juga diistijabah doa-doa kita, pertama mesti kita yakin. Ini yang pertama. Doa itu akan dikabulkan oleh Allah kalau hadir dari sebuah jiwa dan hati yang yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam ayatnya disebutkan ud'ullaha wa anta muqinun biijabati. Berdoalah kepada Allah sedang hatimu, kondisinya dan keadaannya itu apa? Yakin, total yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini insya Allah satu di antara apa yang membangun keyakinan kita. Mengapa kita nggak boleh putus asa? Kita mesti yakin. Sebanyak apapun dosa masa lalu yang sudah kita buat, tidak boleh kita putus asa. Mesti kita yakin Allah akan mengampunkan. Allah yang menjamin, Allah yang menegaskan. Kenapa kita ragu? Maka kalau kemudian kita meragukan Allah untuk mengampuni kita, ini karena prasangka buruk kita, dan Allah pun akan memperbuat seperti apa yang kita sangka itu. Maka kita mesti harus yakin. Ud'ullah wa anta muqinun biijabati. Kita yakin kalau doa kita akan diampunkan. Karena ini juga syarat pertama. Kita mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, makna da'autani ini juga mengandung bahwa kita tidak boleh terburu-buru. Itu juga salah satu di antara syarat doa yang akan dikabulkan. Selama apapun kita berdoa, ya. Kita mungkin sudah berdoa, mungkin belum ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikabulkan. Kita tidak boleh putus asa. Makanya dalam beberapa riwayat juga disebutkan syarat di antara diterimanya doa itu malam tastajil. Selama kalian tidak terburu-buru. Apa makna yang dimaksud oleh Nabi selama kalian tidak terburu-buru? Ungkapan kadang-kadang sebagian kita mengatakan, saya sudah banyak berdoa, tapi juga nggak kunjung datang. Apa yang aku minta? Nah, ini namanya kita istiajan. Kita terburu-buru dalam berdoa. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kapan waktu yang tepat untuk
memberikan doa itu kepada kita. Karenanya hadirin rahimakumullah, terus berdoa karena ini janji Allah, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian, maka Allah akan mengampuni. Ya. Yang kedua juga kita tangkap di dalam hadis ini, kita membaca istighfar. Istighfar kita berbanyak syaratnya. Asal kita memohon dan membaca istighfar secara khusus. Jikalau Nabi 100 kali, maka tentu kita mestinya lebih daripada itu. Pagi 100 kali, petang beliau 100 kali istighfar. Terutama di waktu-waktu atau tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala kuat dugaan akan mengabulkan. Lepas habis sholat istighfar 3 kali minimal. Kita pagi petang istighfar. Kita di waktu sahur, waktu akhir daripada malam, itu juga tempat-tempat di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia untuk memberikan ampunan siapapun yang meminta, siapapun yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka basahi lisan kita dan lidah kita untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, jadi ini harapan yang tidak boleh kita hilangkan. Pertama syaratnya adalah kita mesti harus berdoa, khususnya kita memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Janji ini akan diberikan kepada kita. Yang ketiga, di dalam hadis ini juga kita dapati apa? Satu di antara syarat utama agar dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali jangan berhubungan dengan syirik. Dengan syirik. Ini syarat yang Allah berikan kepada kita. Laqitani la tusyriku bi syai'an. Engkau tidak berbuat syirik. Maka ini menunjukkan bahwa tauhid kita insyaallah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Asal tauhid dan iman kita ini tidak kita campur adukkan dengan syirik. Makanya doa di akhir-akhir surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala ajarkan ketika dalam beberapa ayat di dalam ayat doa munadiyan iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina innana sami'na rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya Allah, sungguh kami telah mendengar seorang penyeru yang mengajak kami beriman. Ya. Lalu kami kemudian menyatakan iman. Jadi iman, alhamdulillah. Ada seruan yang mengajak kami beriman, Rasulmu mengajak kami beriman. Kami menjadi hamba-Mu yang beriman, ya Allah. Maka jadikan iman ini faghfir lana dzunubana. Ampunkan dosa-dosa kami. Wa kaffir 'anna sayyi'atina. Kemudian hancurkan daripada kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Jadi iman yang murni, tauhid yang benar, maka insya Allah akan menghancurkan. Berdasarkan ayat tadi, doa yang Allah ajarkan kepada kita, termasuk juga kandungan daripada hadis ini, di mana Allah Subhanahu wa taala jaminannya yang begitu luar biasa, ampunan hingga sepenuh langit, ampunan hingga sepenuh bumi. Ini hanya akan diberikan kalau kita tetap berdoa, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terus-menerus tanpa putus asa. Yang ketiga, kita jangan berhubungan dengan hal-hal yang berbau syirik. Maka insya Allah dengan izin Allah, yakin Allah akan berikan. Allah akan berikan ampunan sebanyak apapun kalau syarat ini kita lakukan. Jadi ini juga menunjukkan betapa nilai yang begitu tinggi daripada tauhid, daripada iman, maupun juga begitu besarnya akibat dari perbuatan syirik sekecil apapun. Sekecil apapun. Maka memang dalam hal ini pemahaman dan ilmu kita secara terperinci masalah-masalah syirik ini harus kita pahami. Makanya ilmu yang paling utama yang mesti harus dikuasai oleh setiap mukmin adalah ilmu tauhid.
Mengapa? Sebab ini yang akan menjaga nilai daripada iman di hadapan Allah. Kalau kita tidak paham tentang tauhid yang benar, maka biasanya tidak terjaga pula kita terjerumus dalam kesyirikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam perkara ini. Karenanya hadirin rahimakumullah, ini di antara hadis yang kembali memberikan kepada kita sebuah harapan yang begitu agung dan besar, agar kita terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa selalu kita buat, ampunan mesti selalu kita minta. Ya. Jadi karena kelemahan kita, karena memang juga manusia yang memang selalu diliputi dengan kesalahan dan juga dosa itu sendiri. Maka terus-teruslah kita tanpa henti untuk memohon dan juga berharap, membaca istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini kandungan umum dari hadis yang kita bahas. Saya langsung berikan kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai masalah pengampunan pada Allah ini, jadi berikan sesuatu kelonggaran yang luasnya. Kecuali tadi adalah syirik. Dan bagaimana pula hindari syirik kalau yang orang yang berbau munafik, apakah itu juga tidak akan diberikan ampunan dari Allah. Jadi syirik tadi tindakan munafik. Nah, itu. Kemudian yang kedua, menebar salam. Jadi menebar salam ini salah satu asma al-husna. Jadi ini memang dianjurkan oleh Allah SWT banyak-banyak menebar salam, dan ini akan dicatat oleh Allah sebagai bekal kita dalam kehidupan di akhirat. Nah, saya ingin tanya, apakah ini ada memang ya hadisnya, dasarnya menebar salam ini adalah salah satu Tuhan yang dianjurkan oleh Allah SWT. Terima kasih. Jazakumullah khair. Ya, yang pertama, ada dua sifat yang memang di antara penyakit virus yang dapat membatalkan iman seseorang. Jadi sebab keimanan ini juga mengalami atau terancam juga. Jadi dia terancam dengan berbagai macam virus yang bisa menghilangkan iman itu sendiri. Pertama di antaranya yang paling dahsyat adalah syirik. Ini perbuatan syirik di mana mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Itu intinya dasar daripada syirik ini. Kita mempertuhankan, kita mempersekutukan, menduakan Allah Subhanahu wa taala, apakah dalam keesaannya atau kemudian dalam harapan kepadanya atau rasa takut kepadanya. Ini juga bentuk-bentuk daripada kesyirikan. Makanya Allah menjamin mereka yang beriman dan tanpa dicampur adukan imannya dengan syirik, mereka itulah yang mendapatkan petunjuk, dan mereka itu yang dijamin oleh Allah aman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surah Al-An'am. Yaitu orang-orang yang beriman, lalu iman mereka tidak dicampur adukan dengan yang namanya syirik. Jadi maknanya ada orang yang beriman tapi masih juga berbuat syirik. Ada. Iman yang seperti ini yang kata Allah, iman yang tidak dijamin, iman yang tidak berpetunjuk, karena pada dasarnya dia juga orang musyrik. Orang musyrik, iman kepada Allah tapi juga iman kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah model imannya orang-orang kafir jahiliyah dahulu. Orang-orang kafir jahiliyah, mereka tetap dikelompokkan dan digolongkan dalam kelompok orang-orang kafir. Meskipun mereka kalau ditanya tentang siapa Tuhannya, Allah.
Siapa memberikan rezeki? Allah. Siapa ini, siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam banyak ayat. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawaban mereka la yaquluna Allah. Mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau seperti yang digambarkan Allah dalam surat Az-Zumar, ketika mereka menjadikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tandingan, lalu mereka membuat keyakinan mana na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala ini kecuali dalam keyakinan kami berhala ini akan semakin mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi orang-orang kafir jahiliyah model dan kepercayaan itu seperti itu. Iman kepada Allah, tapi juga beriman kepada selain Allah, patung-patung yang 300 itu. Mereka juga tawaf. Ya, mereka tawaf. Tawafnya dilakukan dengan cara telanjang karena menganggap bahwa Allah tidak layak kalau kemudian diibadahi dari hasil-hasil yang haram. Mereka tahu dari hasil yang haram. Makanya dalam keyakinan mereka dengan telanjang ini bahwa ini lebih bersih dibanding saya tawaf pakai baju yang sumbernya dari riba, yang sumbernya dari mungkin judi dan lain sebagainya. Mereka tahu itu, makanya mereka iman kepada Allah, tapi cara berimannya salah. Ini artinya model imannya dulu syirik itu sudah ada, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat benci dengan syirik, sangat benci. Sampai-sampai dalam sebuah hadis diungkapkan bahwa Allah akan mengatakan kepada penduduk neraka nanti, bagaimana kalau andai kata engkau memiliki sepenuh bumi daripada emas, apakah engkau akan tukar dengan siksaan ini? Andai saja engkau memiliki sebongkah bumi emas yang kau dapatkan, lalu kemudian diminta untuk engkau tukarkan dengan siksaan neraka ini, apakah engkau akan tebus? Maka jawaban penduduk neraka jahanam, ya, kami akan lakukan itu. Maka Allah kemudian kembalikan, bertanya, dulu aku ketika engkau di dunia, aku hanya minta yang lebih ringan daripada itu. Aku hanya minta kepadamu, berimanlah kepadaku dan jangan mensyirikkanku. Itu jangan. Dulu aku hanya minta itu kepadamu, tapi engkau tidak penuhi. Engkau menolaknya, maka rasakan apa yang siksaan itu. Hadirin rahimakumullah, jadi ini juga dahsyatnya kesyirikan. Maka mesti kita harus berhati-hati, dan kita selalu diajarkan doa Nabi sallallahu, Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripadamu bentuk-bentuk kesyirikan yang aku tidak tahu, dan aku mohon ampun dari bentuk-bentuk kesyirikan yang mungkin aku lakukan. Jadi ini salah satu doa untuk apa? Menyadarkan selalu kita, mesti berhati-hati. Ini ada syiriknya enggak? Jangan-jangan dan seterusnya. Jadi syirik ini yang paling besar. Adapun sifat munafik, memang sesungguhnya kemunafikan ini ada dua macam. Para ulama menyatakan demikian. Ada syirik yang sifatnya i'tiqadi. Jadi syirik yang memang dia bersumber dari keyakinan. Nah, ini jelas-jelas kekufuran. Dia bukan Islam. Dia kufur sejak awal. Akarnya saja sudah kufur. Nah, syirik yang dari i'tiqadi, yaitu menampakkan secara lahir Islam tetapi batinnya kafir. Itulah kufurnya atau munafiknya Abdullah bin Salul dan kelompok-kelompoknya. Mereka ini yang diancam oleh Allah, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Mereka ini berada pada kerak dasar daripada neraka. Karena apa? Bahayanya. Jadi bahayanya, mereka ini orang-orang musuh dalam selimut. Jadi kalau orang kafir nyata, tapi mereka ini menyatakan Islam, tapi hakikatnya mereka itu kufur. Jadi mereka itu agama kufur, kemunafikan. Jadi munafik i'tiqadi. Nah, dalam Rasul SAW juga mengingatkan kepada kita beberapa jadi amal. Makanya para ulama kemudian katakan ada. Jadi kalau yang munafik pertama ini jelas mengeluarkan daripada Islam, dan mereka ini termasuk kelompok orang-orang kafir. Kalau yang munafik i'tiqadi,
Sedang yang kedua yang disebut dengan munafik amali, amalnya jadi menyerupai amalan orang-orang munafik. Ya. Amalan orang munafik, idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara maka dia berdusta. Wa idza tumina khana. Apabila dia dipercaya maka dia mengingkari. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji maka dia juga menyelisihi. Ini amalan-amalan orang munafik. Nah, kalau ada pada seorang muslim maka dia terkena atau yang namanya di antara sifat-sifat kemunafikan. Sifat-sifat kemunafikan. Meskipun amalan ini tidak sampai membatalkan iman. Orangnya tidak batal imannya. Cuma ciri-ciri munafik itu ada pada diri kita. Dan mesti kita juga harus apa? Kita harus hati-hati. Jangan sampai khawatirnya apa? Kalau ciri-cirinya ada nanti kita pun khawatirnya digolongkan dengan kelompok mereka kan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum maka termasuk golongan mereka. Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau khawatir betul ketika selalu bertanya kepada seorang sahabat yang mendapatkan kunci-kunci nama-nama rahasia siapa orang-orang munafik Madinah, ya. Maka beliau selalu bertanya, apakah aku disebut oleh Nabi? Apakah aku disebut oleh Nabi? Padahal beliau sahabat yang luar biasa keimanannya, tapi kekhawatirannya masih seperti itu. Jadi hadirin rahimakumullah, ini jadi dua sifat kemunafikan dan juga syirik, dua-duanya ini sebuah perkara yang bisa membatalkan iman pada kita. Yang kedua, assalam. Salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala, assalam artinya selamat, artinya damai. Ya, kita diajarkan dalam banyak doa, salah satunya yang banyak kita baca setelah sholat, Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Itu juga tawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan nama agamanya pun dipilihkan bersumber dari nama itu, Islam. Wa raditu lakumul Islam. Kata-kata Islam ini adalah ungkapan dari atau sumber dari satu di antara Asmaul Husna, Allah yang memiliki nama As-Salam. Tentu hadirin rahimakumullah, jadi nama ini mengandung sebuah pesan agar kita dalam beragama ini mestinya menyebarkan salam. Ya, salah satunya. Makanya Nabi SAW beliau dalam hadisnya yang sahih mengatakan beliau mengatakan la yadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan pernah masuk surga sampai beriman. Kalian tidak akan masuk surga, syaratnya ada iman. Kalau kalian beriman, ada kunci masuk surga. Walan tu'minu hatta tahabbu. Tapi kalian pun tidak akan pernah sempurna imannya sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Maukah aku beritahukan kepada kalian satu perkara? Kalau kalian lakukan perkara itu, insya Allah kalian akan saling mencintai. Jadi Rasulullah mengkait-kaitkan surga kuncinya iman. Kunci sempurnanya iman itu saling mencintai. Resep agar kita saling mencintai, Rasulullah SAW bagikan kepada kita, afsyus salam, tebarkan salam. Maka ciri seorang muslim, dan itu yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW kepada para sahabat, adalah menebarkan salam. Ya, apakah yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Afsyus salam ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Sampaikan salam siapapun, orang yang kau kenal maupun yang tidak kau kenal, sampaikan salam. Maka kita pun diajarkan untuk saling menjawab. Ya, wa idza quyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian diucapkan salam maka berikan jawaban yang lebih daripada itu, ya, atau minimal sama dengan salamnya. Dalam surat An-Nisa, wa idza quyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsan, yang lebih baik. Assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minimalnya assalamualaikum, waalaikumsalam. Minimalnya assalamualaikum warahmatullahi, minimalnya assalamualaikum warahmatullahi. Maka insyaallah ini pertama kita akan mendapatkan doa, dan doa sesama muslim termasuk di antara doa yang mustajab. Kita didoakan selamat,
kita didoakan dengan kedamaian, kesentosaan, subhanallah. Kita didoakan mudah-mudahan masuk dari salam, yaitu kampung kedamaian surga. Masa enggak kita jawab? Makanya menjawab salam hukumnya wajib. Kenapa? Karena kita didoakan. Pelit betul kita mau didoakan masuk surga, didoakan selamat, kok enggak menjawab? Maka hukumnya wajib menjawabnya. Jadi ini hadirin rahimakumullah. Yang kedua juga selain daripada kita doa, yang kedua ternyata saling mengucapkan salam ini melapangkan dada, yakin. Jadi kalau kita ada masalah dengan saudara kita mungkin ada hal dengan saudara kita, sering-seringlah ucapkan salam, assalamualaikum. Mungkin saudara kita yang lagi sedang tidak baik sama kita, awalnya masih diam. Jangan pernah putus asa, lagi sampaikan assalamualaikum 2, 3, 4 kali. Mudah-mudahan Allah lembutkan. Ya, mudah-mudahan Allah lembutkan. Nah, kadang-kadang kita ini kalau sudah ada masalah dengan saudara kita pun balas dengan yang sama. Oh, dia diam. Masa bodoh lah, bodoh amat. Gitu. Kita pun juga nggak mengucapkan salam. Akhirnya apa? Sampai mati kadang-kadang belum baikan. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sudah masuk waktunya? Belum. Tafadhol. Kalau masih ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, saya mau ini masalah syirik tadi. Kan memang banyak perbuatan-perbuatan yang mengarah ke syirik. Yang mencontohkan dalam orang berobat. Mungkin kita dengar itu kalau ke dukun itu jelas syirik. Ya, tapi dukun pun banyak macam juga yang dikatakan dukun itu. Tapi yang jelas dukun yang mengarah ke di luar agama, menyimpang agama, justru dia sembuh pula, gitu kan? Makin yakin ada dukun hebat. Satu itu, keduanya bagaimana kalau orang itu berobat ke dokter, jadi ke dokter terus sembuh, terus untung ada dokter. Kalau ada tadi saya tahu seperti apa aja saya. Ini bagaimana? Katanya juga syirik itu kan ada juga bertingkat-tingkat. Nah, bagaimana itu sesungguhnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jazakumullah khair. Ya. Jadi di antara yang sangat dikuatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa pesan-pesan beliau, yaitu masalah perdukunan. Man atakahinan, barang siapa yang datang saja kita ke perdukunan, fa lam tuqbala minhu arba'ina yawman. Lam tuqbala salatuhu arba'ina yauman, sholatnya tidak akan diterima 40 hari. Datang saja, dia sekedar datang. Tapi kalau kemudian dia pun datang, dia kemudian membenarkan apa yang disampaikan oleh dukun itu, maka sungguh kita telah membatalkan iman. Ya. Man atakahinan fasaddaqahu. Jadi ada penegasan Nabi dan dibenarkan ucapannya itu. Faqad kafara bima jaa'a bi Muhammad. Maka sungguh dia telah ingkar apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad